Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang subbab 10.4 Markov Chain. Anggota kami ada Torik, Kila, Alisa, dan saya sendiri Nara. Nah, kita mulai dari definisinya. Perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sangat bervariasi. Ada perubahan yang bersifat statis, namun ada juga yang bersifat dinamis. Karena kehidupan yang terus berjalan, maka perubahan yang terjadi memang tidak bisa dihindari. Seringkali perubahan itu juga berimbas pada sebuah kerugian. Oleh karena itu, ada baiknya apabila dilakukan persiapan untuk sebuah perubahan, bagaimana caranya untuk menghadapi sebuah perubahan. Setiap transisi yang terjadi dari waktu ke waktu perlu dicermati dengan baik. Salah satu solusi yang relevan untuk situasi tersebut adalah dengan melakukan prediksi akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Markov Chain adalah sebuah teknik perhitungan yang umumnya digunakan dalam melakukan pemodelan bermacam-macam kondisi. Teknik ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perubahan-perubahan tersebut diwakili dalam variabel-variabel dinamis di waktu-waktu tertentu, sehingga perlu untuk menyimpan nilai dari variabel keadaan pada tiap-tiap waktu tertentu itu. Selanjutnya ada sejarah dari Markov Chain. Model Markov Chain ditemukan oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Andrei Andreevich Markov pada tahun 1906. Ilmuwan ini bilang bahwa untuk setiap waktu T, ketiga kejadian adalah KT, dan seluruh kejadian sebelumnya adalah KTJ sampai KTJ kurang N, yang terjadi dari proses yang diketahui, probabilitas seluruh kejadian yang akan datang, KTJ, hanya bergantung pada kejadian KTJ kurang 1, dan tidak bergantung pada kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu KTJ kurang 2, KTJ kurang 3, dan seterusnya. Nah, Markov berfokus pada perluasan hukum bilangan besar dalam berbagai percobaan. Model ini berhubungan dengan suatu rangkaian proses di mana kejadian akibat suatu eksperimen hanya tergantung pada kejadian yang langsung mendahulunya dan tidak tergantung pada rangkaian kejadian sebelumnya yang lain. Lanjut ada analisa Markov Chain. Dalam kenyataannya, penerapan analisa Markov bisa dibilang cukup terbatas karena sulit untuk menemukan permasalahan yang memenuhi sifat yang diperlukan untuk analisa Markov, terutama persyaratan bahwa probabilitas transisi harus konstan sepanjang waktu. Proses Markov Chain terdiri dari dua prosedur, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi dan kemudian menghitung kemungkinan market share di waktu yang akan datang. Probabilitas transisi adalah sebagai contoh pergantian yang mungkin dilakukan oleh konsumen dari satu merek ke merek yang lain. Konsumen dapat berpindah dari suatu merek ke merek yang lain disebabkan karena periklanan, promosi khusus, harga, ketidakpuasan, dan lain-lain. Hal ini akan bermanfaat karena jumlah market share-nya di periode yang akan datang akan bisa diperhitungkan sejak dini. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan, namun sebenarnya hanya memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk memperbaiki keputusannya untuk memberi solusi. Saya akan menjelaskan tentang teorema 10.4.1. Pertama, jika P adalah matriks transisi dari sebuah vektor rantai Markov dan Xn adalah vektor keadaan pada pengamatan ke N, maka Xn plus 1 sama dengan Pxn. Buktinya bisa dilihat di sini. Ini melibatkan gagasan-gagasan dari teori probabilitas, dan dari teorema ini dapat disimpulkan bahwa X1 sama dengan Px0, X2 sama dengan Px1, sama dengan P pangkat 2 X0, dan seterusnya. Dengan cara ini, vektor keadaan awal X0 dan matriks transisi P menentukan Xn untuk N sama dengan 1, 2, dan sebagainya. Lalu untuk teorema 10.4.2, yaitu perilaku dari Pn saat N besar tak hingga, dan jika P adalah matriks transisi yang teratur, maka saat N tak hingga bisa dilihat di situ, di mana QI adalah bilangan positif, sehingga Q1 tambah Q2 tambah sampai QK sama dengan 1. Ketiga ada teorema 10.4.3. Perilaku dari Pn saat n tak hingga, jika P adalah matriks transisi yang teratur dan X adalah vektor probabilitas apapun, maka saat n tak hingga bisa dilihat di sini, di mana Q adalah vektor probabilitas tetap independen dari n yang seluruh entries-nya positif. Lalu teorema yang terakhir ada teorema 10.4, yaitu steady state factor, yaitu vektor keadaan tetap Q dari sebuah matriks transisi teratur. P adalah vektor probabilitas tunggal yang memenuhi persamaan PQ sama dengan Q. Di sini saya akan menjelaskan contoh 1 dan contoh 2. Di mana contoh 1, agen persewaan mobil memiliki 3 lokasi penyewaan yang ditandai dengan 1, 2, dan 3. Pelanggan dapat menyewa mobil dari salah satu dari 3 lokasi tersebut dan mengembalikan mobil ke salah satu dari 3 lokasi tersebut. Manajer agen penyewaan ini menemukan bahwa pelanggan mengembalikan mobil ke berbagai lokasi sesuai dengan probabilitas berikut. Berikut probabilitas matriks dalam bentuk matriks. Nah, matriks ini merupakan matriks transisi dari sistem yang dianggap sebagai Markov Chain. Nah, dari matriks ini dapat dilihat nih beberapa peluang sebagai berikut, di mana mobil titik 6 memiliki peluang disewa dari lokasi 3 dan akan dikembalikan ke lokasi 2. Nah, lokasi 3 ini merupakan kolom dari mobil titik 6 dan lokasi 2 ini merupakan baris dari mobil titik 6. Nah, jadi bisa dibilang kolom di sini dalam konteks soal ini adalah tempat mobil disewa. Nah, sedangkan baris dalam konteks soal ini adalah tempat di mana mobil akan dikembalikan dari penyewaannya. Nah, di sini ada lagi contoh selanjutnya, yaitu mobil titik 8. Memiliki peluang disewa dari lokasi 1 dan akan dikembalikan ke lokasi 1. Nah, di mana bisa dilihat nih, mobil titik 8 ini adalah elemen matriks 1-1. Nah, seperti itu. Dan seterusnya bisa juga yang lain-lainnya. Nah, di sini selanjutnya ada contoh 2.
Nah, bagaimana sih hasilnya jika contoh satu ini menggunakan teorema 10.4.1? Nah, bisa dilihat yang sebelah kiri ini adalah hasil dari matriks yang contoh satu tadi. Nah, jika peluang disewanya mobil dari lokasi 2 dijadikan sebuah matriks, maka akan sebagai berikut, di mana X pangkat 0 atau 0 di sini mengindikasikan M adalah matriksnya berbentuk 0, 1, 0. Nah, kenapa 0, 1, 0? Karena di sini seperti sebelumnya yang dibilang disewanya mobil dari lokasi 2 atau di lokasi 2. Berarti karena hanya di lokasi 2 lokasi 2 atau baris 2 akan dijadikan indikasi 1, sisanya akan 0, yaitu baris 1 dan baris 3. Nah, dengan menggunakan teorema 10.4.1 ini akan menghasilkan tabel sebagai berikut, di mana n yang makin lama semakin besar, yang akan berhenti di 11. Di mana 11 ini, kenapa sih berhentinya di 11 ini? Karena setelah n lebih dari 11 ini, hasilnya akan tetap sama seperti matriks n sama dengan 11 ini, yaitu di mana X1 akan menghasilkan 557, X2 akan menghasilkan 230, dan X3 menghasilkan 213. Nah, di sini kita menggunakan teorema 10.4.1 ya, hingga menghasilkan tabel ini. Nah, ada dua hal nih yang harus diperhatikan dalam contoh yang ini. Yang pertama, jika menggunakan proses Markov, kita tidak perlu mengetahui berapa lama pelanggan menyimpan mobilnya. Artinya, periode waktu antara observasi tidak perlu teratur. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan juga, dapat dilihat nih vektor state atau vektor awal atau vektor 0 atau dalam konteks ini vektor lokasi penyewaan ini mendekati vektor tetap atau sebenarnya, yang dimana di sini adalah saat n sama dengan 11. Karena seperti yang saya bilang tadi, setelah n lebih dari 11 ini, maka akan menghasilkan hasil yang sama, dan hasil yang sama tersebut dijadikan vektor tetap atau vektor sebenarnya. Nah, maka vektor tetap atau vektor sebenarnya akan didapat seiring bertambahnya n sampai n selanjutnya akan menghasilkan vektor yang sama seterusnya. Oke, selanjutnya ada dari contoh nomor 3. Ditinjau dari soal, 8% dari alumni yang terdapat di perguruan tinggi itu mendanai 1 tahun dan akan menyumbang pada tahun berikutnya. Dan 30% dari mereka itu tidak menyumbang 1 tahun dan akan menyumbang pada tahun berikutnya. Ini dapat dilihat dari Markov chain dengan dua keadaan. Yang pertama menunjukkan seorang alumni memberikan donasi dalam 1 tahun tertentu, dan keadaan kedua menunjukkan alumni tersebut tidak memberikan donasi pada tahun tersebut. Nah, didapat matriks transisinya, yaitu P8327. Nah, jadi matriks transisi ini dari rantai Markov diperoleh bahwa sifat ini memiliki jumlah entry dalam setiap kolom adalah 1. Dan jika PIJ adalah matriks transisi dari rantai Markov dengan K keadaan, maka untuk setiap J harus memiliki persamaan di bawah ini. Nah, lanjut. Karena jika setiap berada dalam keadaan J pada satu pengamatan, maka sudah pasti berada di salah satu dari K. Dan kemungkinan besar ini pengamatan berikutnya adalah disebut dengan matriks stokastik, matriks probabilitas, atau matriks Markov. Lanjut. Nah, dalam rantai Markov ini, sistem pada pengamatan apapun umumnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Maka yang terbaik adalah menentukan probabilitas untuk setiap keadaan yang mungkin. Sebagai contoh, dalam rantai Markov ini ada 3 keadaan dengan pengamatan dengan vektor kolom pada di bawah ini. Oke, lanjutnya nih di X1 ini merupakan sistem yang berada di keadaan 1, dan X2 itu sistem berada kedua, dan seterusnya. Nah, berdasarkan definisi bisa dibaca dari sini berdasarkan buku Aljabar Anton, dan dipastikan bahwa entry ini dalam vektor ini adalah bersifat non negatif dan memiliki jumlah yang sama dengan 1. Mengapa? Karena sebuah vektor yang memiliki sifat ini disebut vektor probabilitas. Maka kita asumsikan bahwa vektor keadaan X0 itu adalah sebuah Markov chain pada beberapa pengamatan awal. Nah, bisa dilihat nih, ini namanya keadaan awalnya. Nah, terus menurut teorema 10.41 bahwa pembuktian dari teorema ini adalah Xn plus 1 sama dengan Pxn adalah melibatkan konsep-konsep dari teori probabilitas dan tidak akan disajikan di sini. Dari teorema ini dapat disimpulkan bahwa bisa dilihat dari contoh ini X1, Px0, dan seterusnya sampai N. Nah, maka dari vektor ini keadaan awalnya kan S0, maka matriks transisi yang P tadi itu menentukan jumlah Xn-nya. Nah, jadi N 1, 2, dan seterusnya tergantung pada permintaan di soal. Selesai. Berikut merupakan daftar pustaka dari presentasi kami dan merupakan tabel kontribusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.